Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim dari Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan mata kuliah basis data. Adapun yang saya bahas di sini adalah tentang trigger. Dan juga nanti saya akan mempraktekkan yang ada di dalam modul ini menggunakan PHP MyAdmin, yang mana yang saya praktekkan adalah cara membuat tabel log buku, kemudian membuat trigger insert buku, membuat trigger update buku, membuat trigger delete buku, itu yang saya praktekkan. Nanti sebelum kita mempraktekkan terlebih dahulu, saya akan membahas apa itu trigger. Yang mana data dapat diubah menjadi suatu informasi yang dibutuhkan menggunakan database. Pada awalnya, data tersebut terdiri dari kumpulan variabel yang akan terganti menjadi informasi menggunakan berbagai perintah eksekusi. Dengan begitu, manajemen database sangat diperlukan untuk menyimpan data tersebut sampai saat data seleksi dieksekusi. Saat ini, sistem manajemen database yang paling populer adalah MySQL. Mengapa banyak pengguna menggunakan MySQL? Salah satunya adalah hampir didukung oleh berbagai bahasa pemrograman yang tersedia saat ini. Suatu database dibuat dengan memanfaatkan fasilitas table. Selain table, MySQL juga dilengkapi dengan salah satu fitur trigger. Dalam database management system, trigger merupakan kumpulan skrip yang berhubungan dengan table, view, ataupun skema yang dijalankan secara otomatis ketika terdapat event yang dijalankan. Event tersebut meliputi operasi yang biasa dilakukan dengan mengolah database seperti DML yang meliputi delete, insert, dan update. DDL-nya yang meliputi create, alter, atau drop. Operasi database lainnya seperti server-error, logon, logoff, startup, atau shutdown. Ini adalah secara sederhana perintah untuk membuat trigger, yang mana nama trigger dibuat sesuai dengan karakteristik penamaan dalam MySQL. Before, after menunjukkan waktu untuk mengeksekusi trigger secara otomatis, apakah sebelum atau sesudah perubahan pada raw data table. Jadi pilihannya adalah after atau before. Insert, update, delete digunakan untuk menentukan event yang menyebabkan terjadinya trigger. Pilihan event tersebut terdiri dari insert, update, dan delete. Nama table menunjukkan table yang akan dilakukan trigger di dalamnya. Trigger body menunjukkan statement perintah dalam MySQL yang akan otomatis dijalankan jika event sedang aktif, yang mana fungsinya adalah integritas data. Dengan adanya trigger, kita dapat mempertahankan integritas table yang terdapat dalam database, sebab kita dapat melakukan operasi-operasi yang berkaitan dengan pengolahan data seperti insert, update, dan delete. Mencegah error, membuat tugas kerja menjadi terjadwal, mencegah proses transaksi yang tidak sah. Selanjutnya kita akan mencoba contoh yang ada di dalam modul ini.
yang mana melakukan insert, update, maupun delete dapat dicatat sebagai aksi. Untuk membuat trigger, harus membuat tabel baru untuk menampung semua aksi sebagai contoh di bawah ini. Selanjutnya, membuat blok buku. Saya akan menambahkan log buku ini di dalam database yang sudah saya buat. Namanya adalah nama buku. Kemudian tuliskan log buku. Kemudian kita isi ID, aksi, tanggal. ID, aksi, tanggal. Kemudian kita isi tipenya. Ini integer, char, varchar, di sini buku ISBN, aksi, tanggal. Tanggal tipenya adalah date atau date. Setelah itu kita isi (13.30). Kemudian ID indiknya adalah primary. Di sini sudah terlihat bahwa log buku sudah terbuat di dalam nama buku. Selanjutnya adalah membuat trigger insert buku. Jadi ketika melakukan insert pada tabel buku, maka otomatis aksi insert akan masuk ke tabel log buku. Kita coba sintaknya menggunakan SQL. Setelah itu kita klik go. Selanjutnya adalah memasukkan
data-data untuk memastikan apakah trigger insert buku yang sudah dibuat berhasil atau tidak. Kita akan mencobanya insert datanya. Caranya klik menu insert, kemudian isikan masing-masing pada setiap atribut dan klik go. Kemudian insert, tiga 15. Kemudian judul bukunya adalah pemrograman web, penerbitnya PD04 sampai PD04, yang mana tanggal terbit 2020, judul halamannya adalah 30, dan harga bukunya adalah 60.000. Pemrograman web, PD04 PB04, kemudian $300, 60.000. Selanjutnya klik go. Kemudian kita buka tabel log buku, apakah data yang kita masukkan sudah terinput. Caranya ketikkan sintaks seperti berikut. Di sini akan tampil 333 insert, tanggalnya 20/21/06/17. Kemudian membuat trigger update buku, yang mana digunakan untuk mencatat semua aksi update yang kita lakukan pada tabel buku. Kemudian kita copy,
Untuk memastikannya, kita klik go. Sini sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke tabel buku. Yang mana mengklik edit pada buku yang memiliki judul pemrograman web. Selanjutnya adalah kita akan mengedit menjadi namanya buku judul pemrograman visual. Jika berhasil, yang pertama tadi adalah insert, kemudian yang kedua ini adalah update. Maka di sini sudah kita ketahui bahwa datanya sudah kita update, yang mana judul bukunya tadi pemrograman web berubah menjadi pemrograman visual. Kemudian kita lihat di log buku. Di sini sama seperti modul yang pertama tadi insert, memasukkan, kemudian yang kedua itu adalah update. Selanjutnya adalah membuat trigger data delete buku. Caranya sama seperti membuat trigger insert buku dan update buku, hanya saja terdapat perbedaan sintak. Nah, ini adalah sintak yang akan menjalankan trigger delete buku atau menghapus buku. Kita copy, kemudian kita masuk ke nama buku, selanjutnya adalah klik go. Maka di sini sudah berhasil. Selanjutnya adalah kita akan menghapus atau mendelete pada buku yang memiliki judul pemrograman visual. Jika trigger delete buku berhasil, maka akan tampil data yang baru saja kita delete. Apakah berhasil? Kita ke
buku, kemudian pemrograman visual kita delete. Sini berhasil. Kita akan coba lihat di log buku. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah berhasil menghapus dengan nama judul tadi pemrograman visual, sama dengan yang di modul. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam saya menjelaskan ada kekurangan dalam perkataan atau kurang dipahami perkataan saya atau penjelasan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga apabila terdapat praktikumnya ada kesalahan-kesalahan, saya juga minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.